هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salatin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menyempurnakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Inilah karunia besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kesempatan dan kekuatan untuk menunaikan perintahnya di dalam Al-Quran. Walitukmilul iddata, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Quran surat Al-Baqarah 185. Rasa syukur tidak saja karena telah dipertemukan dengan Ramadan, tetapi sekaligus diberi taufik dan hidayahnya untuk mengisi hari-hari Ramadan dengan ketaatan. Kita bersyukur karena Ramadan tahun ini kita bisa menunaikan puasa dengan sempurna, tarawih dengan lebih baik, membaca Al-Quran dengan penuh semangat, infak dan sedekah dengan lebih optimal, menyediakan takjil dengan penuh kemudahan, iktikaf dengan ketekunan, dan menjalankan ibadah-ibadah lain secara maksimal. Maka pagi hari ini kita bersama-sama mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an. Walid tukabirullahu ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas hidayahnya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Marilah kita sadari sepenuhnya bahwa takbir yang kita kumandangkan adalah bagian rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Betapa nikmatnya hari-hari kita di Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk beribadah dan menunaikan ketaatan yang lebih kuat dari hari-hari biasanya. Malam-malam kita tak putus diisi dengan tarawih. Al-Quran dibaca setiap waktu, kajian sehabis tarawih dan witir serta subuh. Selain itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ringankan kita untuk bangun lebih awal, tidak saja untuk sahur, tapi juga untuk qiyamul lail. Begitulah karunia Allah Ta'ala yang amat besar yang diberikan kita sepanjang Ramadan ini. Kini hari-hari Ramadan memang telah berakhir, namun posisi kita sebagai hamba Allah belumlah berakhir. Kita mesti merawat kehambaan kita di hadapan Allah Ta'ala hingga akhir usia kita nanti. Seusai Ramadan, kita harus merawat kebiasaan salat berjamaah kita di masjid. Kita harus terus melazimkan tilawah Al-Quran setiap hari. Kita mesti kembali merutinkan qiyamul lail. Kita semestinya menjaga ketaatan kepada Allah Ta'ala yang telah dibiasakan selama bulan Ramadan. Sekali lagi, berakhirnya Ramadan tidak berarti berakhirnya ketaatan kita sebagai hamba Allah. Inilah yang dapat kita maknai dari firman Allah Ta'ala, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu ajal. Quran surat Al-Hijr ayat 99. Jamaah sholatir rahimakumullah. Kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bergantung pada Ramadan. Inilah kesadaran yang harus tertanam dalam diri kita, sekaligus pada keluarga kita. Para ulama bahkan menasihatkan kun rabbaniyah
wala takun ramadhaniyah. Jadikanlah kalian hamba-hamba Allah dan jangan menjadi hamba Ramadan. Kalau kita menjadi hamba Ramadan, maka ibadah kita hanya sebatas Ramadan. Salat dilakukan seusai Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Semestinya kita tidak menjadi hamba Ramadan. Kun rabbaniyah. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi hamba Allah, maka seusai Ramadan kita akan berusaha sekuat kemampuan untuk mempertahankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap jaga salat berjamaah kita di masjid. Kita tetap rawat kebiasaan tilawah Al-Qur'an. Kita tetap pelihara infak dan sedekah. Kita tetap tunaikan puasa sunnah kita. Kita terus jaga lisan dari perkataan tercela. Kita akan senantiasa merawat ketaatan kepada Allah Ta'ala agar terus menghiasi setiap rumah keluarga muslim. Sebab para ulama mengingatkan, Bisal qaumul ladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jawab salat rahimakumullah. Sepanjang Ramadan kita selalu diingatkan bahwa tujuan berpuasa adalah untuk meraih ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jika Ramadan membentuk ketakwaan dalam diri kita, maka tugas terbesar setelah Ramadan adalah merawat ketakwaan itu di semua tempat dan kondisi, termasuk di luar Ramadan. Ketakwaan itu harus hadir di setiap rumah keluarga muslim. Ketakwaan juga harus hadir di tempat kerja kita. Ia juga harus hadir di setiap perjalanan hidup kita. Ia menghiasi di dalam kesendirian kita. Ia mewarnai seluruh aktivitas kita. Di semua kondisi, ketakwaan harus selalu dijaga dan dihadirkan sehingga menghiasi kepribadian kita sebagai seorang muslim. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat rahimakumullah. Ittaqillaha haitsumma kunta. Bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada, baik di dalam maupun di luar Ramadan. Jangan terhenti untuk semakin taat kepada Allah. Ibadah kita tidak hanya sebatas Ramadan. Ibadah dan ketaatan kita kepada Allah akan terus dirawat hingga ajal menjemput kita. Dengan cara apa ketakwaan dirawat dan dijaga hingga akhir usia nanti? Sebagaimana daya dorong beramal di Ramadan, daya dorong untuk beramal di luar Ramadan pun harus sama, yaitu iman dan ihtisab. Keimanan dan keinginan yang kuat untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab, maka dosanya yang telah lalu akan diampuninya. Jamaah rahimakumullah, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ihtisab ialah mencari pahala dari Allah. Sementara itu Imam Nawawi memaknai kata ihtisab dengan dorongan
hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, sandaran dalam hidup kita bukan pada diri kita sendiri saja. Sandaran kuat dalam hidup kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat rahimakumullah, setiap kita menghendaki kehidupan yang lebih baik, hayatan thayyibah, kebutuhan tercukupi, keluarga sehat, anak-anak soleh-solehat, masyarakat yang rukun, pekerjaan yang beres, tugas-tugas tertunaikan dengan sebaik-baiknya, dan sebagainya. Kunci untuk mendapatkan adalah merawat kehambaan kita di hadapan Allah Ta'ala. Sayangnya manusia sering ditimpa dua penyakit yang menghalanginya dari amal soleh, yaitu penyakit malas dan taklif, yaitu menunda-nunda amal. Oleh karena itu Rasulullah SAW senantiasa berlindung dari sifat malas ini, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka dan siksa kubur. Jamaah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing diri dan keluarga kita agar menjadi pribadi yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari kita jaga kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sejak hari pertama untuk Ramadan ini dan selanjutnya. Demikianlah wa qur rabbirham wa qur rabbir wa anta khairur rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujib da'wat. Ya qadiya hajat wa ya kafiyal muhimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun ugi ngaturaken matur nuwun dumateng sedaya jamaah ingkang sampun rawuh lan derek salat hari raya wonten ing jam menika. Bilih saking panitia anggenipun nyawisaken papan